Astaghfirullah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kajian di malam hari ini, sebelum saya lebih lanjut lagi, ada satu kisah menarik yang dikisahkan oleh seorang ulama atau syekh ketika menguburkan jasad seorang wanita. Jadi kisahnya seperti ini. Jadi suatu ketika ada seorang wanita salehah meninggal dunia. Kemudian syekh bercerita setelah dimandikan, kemudian dikafankan, kemudian disolatkan dan dikebumikan. Jadi sebelum orang-orang pulang dari kuburan mereka, tiba-tiba kemudian ada suara yang keluar dari dalam kubur itu. Tapi tidak jelas suaranya seperti apa. Maka orang-orang pun pada kumpul di kuburan wanita salehah itu karena ingin jelas sebenarnya ada suara apa dalam kuburan itu. Akhirnya kemudian syekh yang ikut menguburkan ini dipanggil untuk kembali ke kuburan. Ada apa sebenarnya yang terjadi di dalam kuburan itu? Maka syekh itu kembali, kemudian tangannya diletakkan di kuburan. Tiba-tiba ada sedikit cahaya yang keluar dari kuburan itu. Kemudian sempat mendengar beberapa ucapan tapi masih tidak jelas juga. Kemudian syekh itu ketika berdiri merasakan seolah-olah ada getaran di dalam bumi itu dan seolah-olah bumi itu meluas. Jadi syekh ini penasaran dan mengatakan kepada jamaah yang hadir di kuburan itu, demi Allah sesungguhnya wanita ini sedang mendapatkan nikmat kubur. Nikmat yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, kemudian terlintas pun tidak. Akhirnya kemudian syekh ini memanggil aina zawjuha, di mana suaminya? Mana suami dari wanita ini? Akhirnya kemudian datanglah suami daripada wanita itu. Kemudian ditanya oleh syekh, apa yang dilakukan istrimu semasa hidupnya? Maka suaminya mengatakan, demi Allah istriku selama hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Kemudian kalau di malam hari sebelum tidur dia selalu membaca Al-Quran. Dan sebelum dia tertidur dia sempatkan membaca surah Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia cinta dengan keluarganya, suka menyambung silaturahim. Dan dia suka juga bersedekah, memberi makan fuqara dan juga masakin. Secara global istri saya wanita, insya Allah dia wanita salihah. Maka syekh ini mengatakan, aku tidak tahu apa yang terjadi dalam kuburan istrimu, tetapi ada kemungkinan istrimu mendapatkan nikmat kubur. Lah penggalan kisah ini diceritakan oleh salah satu syekh, akan tetapi tentu bisa jadi kisah ini memang benar terjadi atau tidak terjadi, karena kan perkara nikmat atau azab kubur itu kan perkara gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan ambil ibrah dari kisah ini. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kan pernah mengatakan, apabila hamba saleh itu meninggal dunia, maka
hamba soleh itu akan ditanya oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang beriman apabila ditanya oleh Munkar dan Nakir pasti akan sanggup menjawab dengan tepat. Dan apabila dia menjawab dengan tepat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan seorang penyeru dari langit dan mengatakan, an sadaqa abdi, hambaku telah benar, maka luaskan kuburannya maddal basar, sejauh mata memandang, kemudian bukakan pintu sorga, hembuskan angin sorga ke dalam kuburannya, hantarkan kepadanya pakaian dari sutra dan makanan-makanan sorga. Kemudian setelah itu datanglah seseorang yang sangat tampan sekali, yang sangat indah sekali, bajunya baik, perawakannya baik, parasnya tampan. Kemudian akan datang kepada orang yang dalam kuburan itu, kemudian akan berbicara. Tanpa terasa tiba-tiba kiamat sudah dekat. Maka sebelum kemudian berpisah dengan orang ini, maka sang mayit akan mengatakan, man anta, siapa kamu? Baik sekali menemani diriku dalam kesendirianku dalam kuburan ini. Sampai tak terasa kiamat sudah hampir tiba. Maka seseorang yang tampan, yang indah ini mengatakan, ana amaluka saleh, sesungguhnya saya adalah jelmaan dari amal solehmu. Sesungguhnya saya jelmaan dari amal solehmu. Artinya bahwa yang menemani manusia di kuburan itu adalah amal kita. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, yatba'ul mayyit, mayit itu akan dihantar ke kuburannya dengan keluarganya. Yang pertama meninggalkan si mayit itu apa? Hartanya. Jadi rebutan ahli warisnya. Kemudian yang kedua keluarganya, karena keluarganya hanya menghantar sampai kuburan, setelah dikebumikan pulang dia. Paling dijenguk ziarah kubur itu entah berapa tahun sekali kan gitu ya. Makanya Rasul mengatakan, wa yabqa amaluhu, tetapi amalnya tidak akan meninggalkan dirinya. Itulah amal yang akan menemani manusia di kuburan itu. Jadi semakin banyak amalan kita di dunia, maka semakin mengasihkan orang yang akan dijelmakan dari amal soleh itu untuk menjadi teman kita di dalam kuburan. Makanya tanpa sadar tahu-tahu kiamat sudah dibangkitkan. Padahal kalau ada orang yang meninggal sejak zaman Rasul sampai hari ini, berarti lama sekali dia hidup di kuburan itu. Karena kiamat tidak dibangkit-bangkitkan masalahnya. Ya. Tetapi orang-orang yang ditemani amal solehnya itu tidak peduli kiamat kapan, mau dibangkitkan kapan, karena dia sedang asik ngobrol. Tahu-tahu setelah keasikan ngobrol, tahu-tahu dia memberitahu bahwa kiamat akan segera datang. Makanya dia mengatakan, siapa sebenarnya kamu ini, kok baik sekali gitu ya. Maka dia mengatakan, saya amal solehmu, sayalah solatmu, sayalah zikirmu, sayalah baca Quranmu, sayalah sedekahmu, dan begitu seterusnya. Lah wanita ini semasa di dunia, kata suaminya, memang betul-betul suka membaca Quran. Dan dia tidak pernah meninggalkan surah Tabarak dalam setiap malamnya. Sebelum tidur dia membaca surah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Nabi SAW mengatakan, thalathu ayat syafa'atu lirajulin, ada 3 ayat yang akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Salah satunya adalah orang yang membaca suratul mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka wanita ini tidak pernah meninggalkan setiap hari. Dia baca surat yang lain, ujung-ujungnya sebelum tidur dia sempatkan membaca suratul mulk. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan kepada para pembaca Quran, kata Nabi SAW, iqra'ul Quran fa innahu syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Quran itu akan menjadi penyelamat bagi orang-orang yang membacanya. Makanya wajar wanita ini kalau dikatakan oleh Syekh, boleh jadi dia sedang mendapatkan nikmat kubur.
karena Al-Quran telah memberikan syafaat kepadanya. Kemudian dia suka bersedekah, membantu orang-orang yang susah. Dan Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengeluarkan kesulitan manusia, maka Allah akan keluarkan kesulitan dia saat kematiannya. Makanya Allah permudah saat kematiannya gitu ya. Kemudian juga dia tidak pernah lepas daripada sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu itu penyelamat kita, dunia kita dan akhirat kita. Makanya ketika Rasul SAW bicara tentang seorang wanita, Rasul mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabis samaniyati syi'ti. Apabila seorang wanita menjaga salat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, menjaga kemaluannya, menjaga suaminya, maka silahkan masuk surga dari 8 pintu surga manapun yang Anda sukai. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini seseorang harus berbekal, gitu ya. Dan bekal yang paling baik adalah takwa. Pertanyaannya, apa itu takwa? Sering kita mendengar, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa itu takwa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika ditentang takwa, dia mengatakan takwa itu al khaufu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Jadi takwa itu takut kepada Allah, beramal dengan apapun yang diperintah Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Kemudian qanaah, merasa cukup pemberian Allah, walaupun pemberiannya tidak banyak, tapi dia merasa cukup. Boleh jadi ini kebaikan bagi dia. Kemudian juga isti'dad, berusaha untuk mempersiapkan setelah kematiannya. Makanya seorang mukmin yang cerdas itu adalah seorang mukmin yang pertama, kata Nabi, al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, seorang mukmin itu orang yang muhasabah, setiap harinya coba muhasabah, ngaca gitu ya. Bisa enggak hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Bulan ini lebih baik dibandingkan bulan kemarin, tahun ini lebih hebat dibandingkan tahun kemarin. Kemudian persiapan setelah kematian. Dan seorang mukmin harus pandai memilah-milah amalan. Mana amalan-amalan yang akan dibawa sampai kuburan itu diutamakan gitu ya. Mana amalan-amalan yang mungkin manfaatnya tidak sebesar manfaat amalan itu ya. Jadi carilah amalan-amalan yang bisa bermanfaat untuk kematian kita. Salah satunya Nabi SAW mengatakan, ada beberapa amalan yang kalau Anda amalkan itu akan ikut sampai kuburan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ilman allamahu wa nasyara. Ilmu, seperti sekarang belajar ini ya. Kita sedang belajar, artinya sedang menuntut ilmu. Nanti apa yang antum dapati nih malam ini, antum bisa ajarkan kepada orang lain. Mungkin yang punya keluarga, ajarkan ke keluarganya, ajarkan ke anak-anaknya gitu ya. Maka ilmu yang dipelajari dan disebarkan itu salah satu amalan yang sampai ke kuburan. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, au masjidan banah, ataupun masjid yang dibangunnya. Tentu membangun masjid tidak mesti antum sendirian bangun dari mulai pondasi sampai ke selesai, sampai sholat 5 waktu orang-orang di situ. Tidak mesti. Mungkin saya tidak bisa menyumbang, tetapi bisa menyumbang tenaga. Kan itu ya. Pemanya ada pembangunan masjid, antum tidak bisa infak. Saya bisa infak dengan tenaga saya. Gak usah dibayar, jadi helper pun tidak apa-apa. Apa yang saya bantu. Gitu ya. Atau mungkin punya uang tidak banyak, hanya cukup untuk mungkin membeli besi 1 lonjor, membeli batu-batu hanya 1 gerobak gitu. Gak apa-apa. Ya. Karena itu amalan yang bisa membawa Anda kepada kematian Anda. Kemudian yang ketiga, au mushafan warasahu, ataupun menyumbang mushaf. Mungkin ini habis gajian gitu ya, belilah mushaf di pasar ya, kemudian sedekahkan. Mungkin ke masjid mana taruh 1 di situ biar nanti dibaca orang kan gitu ya.
Nggak apa-apa, pura-pura datang ke masjid, sholat wajib di situ, sebelum pulang ambil dari tasnya, taruh saja di situ, bilang saja wakaf dari hamba Allah, dah pulang kan itu ya. Mudah-mudahan mushaf itu dibaca orang, kan kita tidak tahu kan itu ya, siapa yang akan membaca di situ. Tulis saja wakaf di situ, jangan pula ditulis nama antum, nanti dibalikin ini mas ketinggalan mushafnya kan itu ya. Artinya bahwa tulis di situ wakaf untuk Allah Subhanahu wa taala. Au nahran ajrah, ataupun mungkin sedekah air. Ya, mana-mana masjid, mana-mana pesantren, mana-mana desa yang kekurangan air gitu ya, sedekah dengan air. Dan itu sedekah yang paling baik itu memberi minum. Ya, sedekah yang paling baik minum. Karena ada sebuah kisah. Jadi ada seorang imam hadis namanya Imam Hakim. Imam Hakim itu ma'ruf. Ya, kalau antum membaca hadis mesti ada di belakangnya rawahul Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Hakim, rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Hakim, Imam Tirmidzi gitu. Ada namanya Imam Hakim pengeluar hadis. Jadi Allah Subhanahu wa taala takdirkan Imam Hakim ini banyak luka. Ya, ada luka di badannya, bernanah gitu, enggak sembuh-sembuh. Ya. Dia sudah datang ke tabib, diupayakan diobati ini dan itu juga tidak kunjung sembuh. Akhirnya kemudian dia mencoba hadir di majelis taklim, gurunya namanya Imam Sabuni. Dihadiri gurunya Imam Sabuni, setelah kemudian hadir pengajian, kata Imam Hakim, ya Imam, doakan saya punya penyakit di badan saya ini. Saya sudah berobat ke sana kemari, tidak kunjung sembuh. Ya. Maka kata Imam Hakim, tolonglah doakan kepada Allah dan jamaahmu agar Allah menyembuhkan penyakitku. Maka Imam Hakim pun kemudian mengajak jamaahnya, ayo kita doakan sama-sama, kata Imam Sabuni, mudah-mudahan Imam Hakim ini sembuh. Lah salah satu jamaah itu ada seorang wanita salehah, seorang ibu-ibu yang salehah, selalu ikut di kajiannya Imam Sabuni. Lah wanita ini tiba-tiba di malam harinya bermimpi. Didatangi oleh malaikat, kemudian malaikat berpesan kepada ibu ini, tolong katakan kepada hakim, kalau ingin sembuh penyakitnya, sedekahlah dengan air, katanya. Maka keesokan harinya ibu ini mendatangi Imam Sabuni menceritakan mimpinya. Maka Imam Sabuni memanggil Imam Hakim dan mengatakan, ya Imam, ya Hakim, ada seorang wanita bermimpi tentangmu, didatangi malaikat agar supaya engkau bersedekah dengan air. Carilah tempat-tempat desa-desa, karena di zaman itu kan air sangat dihajatkan, lain dengan di zaman sekarang. Air itu susah di zaman itu. Akhirnya Imam Hakim pun kemudian mencari desa di mana desa itu berhajat kepada air, kemudian dia gali sumur di situ dengan biaya yang keluar dari dia. Setelah keluar airnya disedekahkan kepada orang desa. Tidak sampai beberapa hari setelah dia bersedekah dengan air, rupanya Allah sembuhkan penyakitnya. Dari sini kata Nabi SAW, tadawau mardokum bis sadaqah. Cobalah orang sakit di antara kalian itu diobati dengan sedekah. Gitu ya. Jadi sedekah itu salah satu obat sebenarnya. Ini malah orang sakit makin pelit, ya makin sakitlah dia kan itu. Ya, kalau orang sakit ingin sembuh, cobalah sedekah. Niatkan sedekahnya itu untuk kesembuhan. Gitu ya. Jadi kalau orang pamannya Anda ini dengar orang tua lagi di rumah sakit. Anda di sini orang tua di kampung, dengar orang tuanya lagi di rumah sakit gitu ya. Maka Anda selaku anak, Anda bisa bersedekah di sini. Saya ingin ikut menyembuhkan, saya kan bukan dokter. Saya bukan perawat, saya juga tidak bisa pulang. Macam mana mau menemani ibu saya, bapak saya di rumah sakit? Bagaimana caranya untuk mengobati? Dengan cara jauh. Dengan cara apa? Sedekah. Ya Allah, saya hanya bisa bersedekah. Tolong ibu saya sembuhkan. Kan begitu, ya kan? Lah itu sudah membantu orang tua kita kesembuhan sebenarnya. Kata Rasul yang mengatakan tadawu mardokum bisadaqah. Obati orang sakit kan dengan sedekah. Dan sedekah ini bukan hanya manfaat dunia sampai ke akhirat. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah. Yang pertama sedekah jariyah. Apabila anak Adam meninggal, tidak ada yang dibawa kecuali 3 perkara. Yang pertama disebut sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Terutama sedekah ketika kita sehat dan ketika kita sedang di atas rizki dari Allah Azza wa Jalla. Karena kalau kemudian ketika tidak sehat, kemudian ketika kurang ekonomi, rasa-rasanya berat mau sedekah itu kan.
Tapi setan ini memang cerdas. Biasanya ketika kita di atas angin, di atas rizki, setan datang membisikkan di telinga kita, apa kata Allah? Ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Jangan sedekah, nanti takut fakir kamu, nanti kamu jadi miskin. Ya, kata setan itu ya. Kamu belum ada kulkas, ya, kamu belum ada mobil, kamu belum ada motor, diwasi-was-wasi, akhirnya nggak jadi sedekah tuh. Ya, sedekah ya akhirnya ya ala kadarnya. Yang penting tidak rugi katanya. Ya. Jadi Nabi SAW, amalan yang bisa bermanfaat untuk kematian adalah bersedekah air. Ya, termasuk baitan libnis sabil, kata Rasulullah SAW, atau membangun rumah. Rumah ini bukan untuk disewakan, ya kan? Bukan untuk dijadikan kos-kosan, tidak. Sengaja dibuatkan satu rumah kosong. Nanti kalau ada kerabat datang bisa singgah di situ, ada kawan datang singgah di situ. Hanya rumah singgah saja. Daripada dia ke hotel, kasihan sudah di sini saja, ya kan? Maka ini juga amalan-amalan yang akan mengalir setelah kematiannya. Ya, termasuk juga waladan salihan yad'ulahu, anak yang kita tinggalkan dan dia anak yang soleh. Ini tanggung jawab kita. Orang tua mendidik anak supaya menjadi syafaat bagi orang tuanya. Dan secara umum amal soleh itu bermanfaat setelah kematiannya. Tetapi begini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kisah tadi memberikan inspirasi kepada kita, ya, bahwa kita harus beriman dengan yang gaib, bahwa ada sesuatu yang akan terjadi setelah Anda dikubur. Dan kematian di zaman sekarang ini tidak bisa diprediksi, kan? Kematian di zaman sekarang, mana ada orang memprediksi kematian di zaman sekarang? Tidak ada yang bisa memprediksi. Sekarang anak-anak bisa mati ketabrak, kan itu ya. Anak-anak remaja yang sebenarnya masih panjang lah dia masa depannya. Tahu-tahu trek-trekan sebentar saja sudah diantar ke kuburan tamiang, ya kan? Hari-hari kita mendapatkan kematian. Oke lah, itu tidak jadi ibrah, tetapi yang jadi ibrah adalah sebuah keyakinan bahwa ketika orang dikubur itu ada peristiwa kuburan yang ini yang harus kita waspadai. Di antaranya apa? Himpitan kubur, fitnah kubur, adab kubur. Nah, ini kan jangan sampai kemudian pertama himpitan kubur. Himpitan kubur ini kalau mengenai orang-orang yang tidak beriman, kurang amal solehnya, fasik, fajir, banyak berbuat jahat, itu akan meretakkan semua kulit-kulitnya, tulang-tulangnya, persendiannya, diretakkan betul-betul. Dia menjerit-jerit. Siapa yang tahu jeritan Anda kecuali hewan saja? Manusia tidak bisa mengetahui jeritan orang-orang yang ada di kubur itu. Ya. Kemudian yang kedua, fitnah kubur, pertanyaan. Nah, ini pertanyaan ini harus dipelajari di dunia, yang disebut dengan usul tsalatsa. Tentang mengetahui siapa Tuhan kita, Nabi kita, agama kita, ini harus dipelajari ini. Ya. Sebab kalau Anda tidak belajar siapa Tuhannya, siapa Nabinya, apa agamanya, maka Anda akan dipersulit untuk menjawabnya. Karena yang menjawab itu bukan hafalan, tetapi amalan. Kalau hafalan saja, saya sudah hafal kan, Ustadz hafal saya. Coba tanya saya, katanya, siapa Tuhan? Teriak Anda mengatakan Allah. Siapa Nabi? Teriak Anda mengatakan Muhammad. Apa agamamu? Lihat KTP saya Islam. Gitu ya. Iya, bisa teriak di dunia. Jangankan di dalam kuburan. Lihat orang sakaratul maut itu. Ditalkin satu lafaz yang pendek, la ilaha illallah, jarang yang berhasil, kan? Padahal kalimat la ilaha illallah itu semua berada di jauf, di dalam mulut. Kan huruf hijaiyah itu ada yang keluar lewat bibir, ada yang di dalam, ya, suaranya. La ilaha illallah semua dari dalam. Artinya memungkinkan orang sedang sakaratul maut itu membaca la ilaha illallah. Dan tidak ada lafaz yang bisa diucapkan orang yang sedang sakaratul maut kecuali la ilaha illallah. Kalimat yang nggak akan mungkin dia keluar. Tapi la ilaha illallah bisa. Tapi betapa banyak orang-orang yang ditalkinkan tidak bisa mengucapkan kalimat itu. Padahal ketika di dunia mungkin 1000 kali dia baca la ilaha illallah. Tapi sedang sakaratul maut ternyata tidak bisa juga dia mengucapkan kalimat itu. Lah di dunia saja ditalkinkan tidak bisa, gimana dikuburkan? Siapa yang menalkin? Ya kan? Artinya bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini harusnya jadi sebuah pelajaran, kan itu ya. Bahwa kita ini akan mati, nanti habis kematian itu ada himpitan kubur, ada fitnah kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur, kan. Sehingga renungan-renungan seperti ini bisa mengingat kepada kematian. Makanya kenapa Rasulullah SAW khususnya bagi laki-laki ada sunnah yang disebut dengan sunnah
ziarah kubur. Kata Rasul, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Sekarang kalian ziarah. Ziarah sekarang. Karena hal itu bisa mengingatkan kalian dari kematian. Pertanyaannya, antum suka ziarah enggak? Enggak yakin. Nabi itu kalau ziarah malam, ya. Kalau antum sibuk karena kerja gitu ya, siang kerja di sini, kan malam-malam nanti jam 1 itu kan nggak kerja kan? Coba datang ke kuburan tapi yang itu kan. Kalau takut sendirian berdua, ya takut berdua bertiga. Coba ziarah kubur betul-betul ziarah, lepas sandal, masuk ke gerbang kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur, inna bikum lahikun, nas'alullahu lana walakumul afiyah, masuk ke dalam kuburan. Di situ antum tengok kuburan. Jangan nengok nanti pula bulunya berdiri. Artinya bahwa betul-betul renungkan bahwa saya itu akan seperti kamu, ya kan? Tapi di zaman sekarang memang orang karena sudah keras hati ya, jangankan lagi cerita kuburan. Kadang-kadang ada tetangga meninggal, nggak juga kita ini takut, ya kan? Padahal sebenarnya kita pun antrian kematian tuh, habis dia jangan-jangan saya kan gitu. Tapi mungkin hati kita ini sudah keras, banyak maksiat, kayaknya mati itu udah biasa. Hari-hari antum nengok di YouTube itu orang kena tabrak, kena apa, mati, makan mabuk oplosan, pilih ini pilih itu gitu ya. Ya biasa saja kayaknya kan. Nah, itulah kalau orang kemudian ada kematian dan tidak mengambil ibrah dari kematian, berarti ada masalah dengan hati Anda ini. Ada masalah itu. Ya. Sebab kalau orang melihat ada orang kematian, pasti dia akan ketakutan tuh. Jangan malam ini saya. Sehingga dia langsung pulang istighfar, sholat, taubat dan begitu seterusnya. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pentinglah seseorang itu mengingat kematian. Wallahu alam ikhwan, ini nasihat ringan saja ya. Kita buat tanya jawab saja, silakan kita bentangkan dengan tanya jawab biar lebih menarik lagi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Tanya tentang sedekah musnah. Nah, apakah tetap mendapatkan, apakah sama pahalanya jika kita bersedekah musnah itu pada orang yang misalnya kita sedekahnya ada 10, yang membaca cuma 1 orang, atau yang sering dibaca hanya 1, yang 9 lagi jarang dibaca. Itu apakah pahalanya sama atau enggak? Iya. Ya sudah, alhamdulillah. Soal mushaf itu dibaca atau tidak kan kita tidak tahu. Kalau kita sudah meletakkan di masjid, masa tiap hari dilirik-lirik, diintai-intai, dikasih CCTV gitu kan, tidak mungkin juga kan itu. Ngapain juga kerjaan. Artinya kita kalau sudah nyumbang ke masjid, makanya kan orang itu harus cerdas. Mana-mana masjid yang rame, kan itu ya. Mana-mana masjid yang nampak kalau ke masjid situ banyak orang baca Quran. Ya, makanya cari Quran yang bagus, yang orang menarik. Ini enak di Quran, gede nih, orang-orang tua suka kan gitu. Jadi kita juga harus cerdas mencari tempat-tempat sedekah itu. Cari masjid-masjid yang rame, yang bagus. Ya syukur-syukur di pesantren gitu yang jelas harus dibaca gitu kan. Datang langsung ke pesantren, langsung ngomong, kasihkan ke anaknya kan itu. Itu lebih jelas lagi. Ya. Soal dibaca atau tidak dibaca itu urusan lain gitu. Tapi kan urusan kita sudah mewakafkan mushaf ke masjid, datangi takmirnya kalau banyak, ini wakaf dari saya, tidak perlu diliput. Ya, ini orang ngeliput kan gitu. Tolong dipoto, nah, gitu. Waktu salaman ya, gitu. Itu nanti takut jadi riya. Sudah diwakafkan pergi. Nggak tahu siapa namanya, nggak tahu lah, hamba Allah gitu saja. Atau tahu riya, adalah yang menginfakkan lewat anak, padahal anak sendiri gitu ya maksudnya. Usahakan bagaimanapun sedekah itu kan asal hukumnya tidak diketahui. Sedekah diketahui orang itu hanya untuk memberikan contoh saja.
orang lain sedekah, saya sedekah biar dilihat orang. Akhirnya kemudian menjadi contoh dan diikuti orang. Sebagaimana Nabi SAW ketika mau menyerang Romawi di perang Tabuk. Pasukan banyak, tapi senjata nggak ada, kuda tak ada. Sementara pasukan Romawi ini kuat-kuat gitu ya. Cemana mau melawan Romawi, pasukan banyak, senjata tak ada, kuda pun tak ada. Akhirnya Nabi SAW menyebutnya Jaisul Usrah. Itu tentara miskin. Mau perang nggak punya senjata katanya kan. Akhirnya Rasul berceramah ya tentang sedekah. Sedekah jihad itu. Satu orang pulang ke rumahnya membawa uang 1 kresek, langsung di hadapan para sahabat yang lain langsung diberikan kepada Nabi biar ditonton. Akhirnya rupanya dengan sebab orang ini yang lain ikut pulang, mengambil harta-hartanya kemudian ikut nyumbang di situ. Kata Nabi SAW, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'dahu la yanqusu min ujurihim syai'ah." Siapa yang memberikan contoh terbaik diikuti orang, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Jadi boleh, tetapi asal sedekah itu sir. Ya, artinya tidak boleh terang-terangan. Kan di zaman sekarang kan apalagi YouTuber itu itu ya. Sedekah itu cari follower saja ya. Dia sedekahnya umpamanya berapa juta, tapi dari YouTube dapat lebih banyak lagi kan. Pancingan, sedekah pancingan itu kan itu ya. Jadi kadang-kadang aneh gitu ya. Kok sedekah kok bisa dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dunia gitu ya. Padahal sebenarnya Anda tidak seperti itu pun kalau sedekah yakin Allah akan mengganti. Pasti Allah mengganti. Masalahnya itu membuka pintu riya masalahnya. Akhirnya kemudian dimasukkan YouTube, komentar YouTube di bawah itu. Kalau komentar yang baik-baik senyum, alhamdulillah. Sekali ada komentar yang jelek, tak langsung ke hati itu. Gitu. Ini kalau bisa diblok saya blok, tapi tidak bisa kan. Kan ada. Jadi akhirnya kan jadi ajang pamer jadinya ya. Jadi ikhlasnya dipertanyakan. Ya kita sih hanya berhusnudzon saja kepada orang-orang yang meliput sedekah, ya mudah-mudahan itu bentuk tanggung jawab mungkin ya dari para muhsinin gitu ya. Tetapi bagaimanapun namanya pintu-pintu setan itu cerdas, ya kan. Walaupun tidak ada titel S1, S2, S3, setan itu cerdas kan itu ya. Dia lebih paham ini harus digoda seperti apa. Karena setan itu kalau menggoda orang kan tidak harus disuruh zina, disuruh khamar, disuruh enggak. Setan itu kadang-kadang nyuruh sholat juga, sholat tapi riya gitu ya, sedekah tapi riya, disuruh ibadah juga sama setan itu ya. Tetapi dipalingkan ibadahnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, Iya. untuk ziarah kubur, apakah ada anjuran berapa kali dalam 1 tahun itu kata Rasulullah seperti apa? Ya, alhamdulillah, anjuran ziarah kubur itu tidak ditentukan waktu, tapi bagi laki-laki disunnahkan sering. Laki-laki itu disunnahkan sering. Kenapa? Karena laki-laki ini banyak persoalan di luar, ya kan? Sehingga terkadang persoalan-persoalan itu akhirnya kemudian menjauhkan dia dari kematian. Dengan sibuk dunia akhirnya lupa akhirat. Ya kan? Kalau perempuan kan di rumah saja kan, atau perempuan itu cenderunglah bisa mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Lebih rajin kalau ibadah gitu. Kalau laki-laki kan memang ibadahnya di luar, kemudian lupa dengan akhirat, laki disunahkan ziarah kubur. Perempuan itu tidak disunahkan sering-sering. Perempuan itu ya mungkin setahun sekali, 1-2 kali sajalah. Tapi kalau laki-laki kalau memang bisa dianjurkan sebulan berapa kali kan itu, alhamdulillah. Ya karena Rasul mengatakan sunnah hukumnya ziarah kubur itu. Sunnah itu ya, memang dianjurkan sekali untuk mengingatkan kepada kematian. Apalagi berziarah kepada kuburan orang tua yang sudah meninggal gitu kan. Selain juga berdoa kepada kaum muslimin, juga dihususkan berdoa kepada orang tua. Nah, karena banyak juga di antara kita yang jangankan lagi ziarah kubur sengaja ke kuburan di sini ya, di kuburan Tamiang. Kadang-kadang pulang kampung nggak sempet juga ziarah sama kuburan saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya kan. Nah, jadi ini pun sunnah yang ditinggalkan sebenarnya. Wallahu a'lam. Ya.
Perginya kemana? Pergi bersedekah. Lihat kan, lihat itu uang sendiri atau uang suami. Kan kadang-kadang istri ini kan cerdas, kadang-kadang minta uang belanja, umpamanya dikasih suaminya 1 bulan 5 juta, tahu-tahu habisnya cuma 3 juta, yang 2 juta pula ditilap kan gitu ya. Kan ada itu istri-istri yang hemat, yang cerdas gitu kan. Berarti kan itu sudah uang tabungan istri kan. Ya, selama ini suami tidak komplain kan. Nah, cuman jangan pula kasih 5 juta tapi kangkung tahu, berarti kan ada masalah dengan keuangan itu kan. Kok 5 juta kok ini aja penuhnya katanya. Ya, artinya bahwa kalau memang cerdas, kemudian memang izin sebelumnya, Bang, mungkin nanti kalau ada uang belanja sisa saya minta ya, kan itu Mbak ya. Akhirnya kata Bangnya nggak apa-apa lah, pandai-pandai kau aja. Nah, ditabung, artinya kan jadi milik dia. Kalau jadi milik dia kan nggak usah harus izin dulu. Ya, kalau izin nanti diminta lagi sama suami. Apalagi istrinya itu memang pekerja, artinya punya pekerjaan di luar daripada pekerjaan suaminya. Kan ada wanita-wanita yang di zaman sekarang ini kan enak bisnis online dari rumahnya, ya jual baju, jual apa, akhirnya dapat uang, berarti kan solid milik dia. Kalau uang itu hasil murni istri, suami tidak bisa ngambil-ngambil. Itu memang solid milik dia, terserah dia mau kemana kan, asal jangan kepada hal-hal yang diharamkan saja. Ya, tapi kalau memang sedekahnya dari suami, ya minta izin lah kalau itu uang suami. Karena memang uang suaminya, tapi kalau itu uang istri, ya nggak usah perlu izin lah. Apalagi izin-izinan. Ya, wallahu a'lam. Kan yang tidak terputus itu salah satunya doa anak sama orang tuanya. Misalnya ada Gimana? Kalau untuk misalnya orang tua itu sudah meninggal, kan berarti yang tidak terputus doa anak untuk orang tuanya, mengingatkan agar dulu orang tuanya misalnya. Tapi kalau misalnya untuk kayak selain orang tua, misalnya tapi masih kerabat kita kayak tante atau kakek. Sama saja, ya. Paman itu kan bagian daripada orang tua. Kakek juga orang tua kita. Sama, orang tua itu kan bukan bapak saja. Kakek ibu itu orang tua kita. Paman-paman itu orang tua kita. Bibi-bibi itu ibu-ibu kita semuanya. Nah, pokoknya yang jalur ke atas itu semua orang tua. Ya, jadi kita doakan juga paman kita yang sudah meninggal, bibi kita sudah meninggal, kakek sudah meninggal. Doakan juga, tidak terkhusus kepada bapak saja. Makanya kalau orang tua meninggal, siapa yang jadi wali? Paman. Berarti paman itu bimanzilatil ab, sekedudukan dengan bapak, karena bisa jadi wali kan. Nah, kemudian paman gak ada, siapa yang jadi wali? Saudara sekandung. Saudara sekandung dari bapak gitu ya. Ya, jadi kerabat-kerabat itu juga masih, karena begini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an itu, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum, dan orang-orang yang beriman kemudian menularkan keimanannya kepada keluarganya. Siapa keluarga kita itu? Ya kalau disebut keluarga ya ayah, ibu gitu ya. Kemudian anak, kalau ke samping ya saudara-saudara, kalau ke atas ya paman bibi gitu kan, itu kan masuk dalam keluarga. Ya, tetapi mungkin dari segi kerabat gitu ya. Artinya mereka keluarga juga, ditularkan keimanan kepada mereka, maka Allah akan kumpulkan mereka pada hari kiamat. Ya, jangankan kepada keluarga, pada orang lain saja. Allah mengajarkan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah ampuni, ya Rabbana ighfir lana, ampuni dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dari keimanan. Enggak ada sangkut paut dengan keluarga ini. Ya, saudara-saudara kita yang seiman yang sudah meninggal, kita doakan juga. Kan itu ya. Artinya bahwa doa ini akan bermanfaat bagi mereka. Makanya pentingnya ketika kita di dunia ini mencari teman-teman yang baik itu, supaya kalau kita mati didoakan sama teman-teman itu. Nah, kalau kita jadi orang baik ini kan, banyak temannya di mana-mana, Anda dikenal kebaikannya, udah Anda meninggal itu akan dikenang tuh kebaikannya, banyak doain. Nah, makanya penting kita seseorang itu berbuat baik sama orang, supaya bukan hanya khusus doanya dari anak saja, dari kawan-kawan pun dikirim doa. Kan makin banyak yang ngirim doa, ya makin tenanglah kita di kuburan. Nah, gitu ya.
Jadi bukan terus pada keluarga saja. Wallahu a'lam. Ya. Kalau sedekah ini Ustaz, boleh melakukan doa pada orang yang kita sedekah? Boleh. Misalnya kita kasih doain aku ya. Boleh. Boleh. Doain saya mulai saya cepat dapat jodoh ya. Enggak apa-apa. Ya, apa masalahnya? Doain. Ya, dan doanya orang yang, makanya kalau sedekah itu cari orang miskin sekali gitu. Tapi yang soleh. Jangan pula orang miskin tidak jelas. Nah, itu ya. Oh, senyum-senyum saja. Kapan lagi bang mau nanti gitu. Jadi cari orang-orang miskin yang nampak penampilannya ya sopan Islam gitu kan. Nampak dia mau sholat. Karena biasanya orang-orang yang tahu agama pasti mendoakan. Pasti mendoakan. Dan doanya ikhlas. Tapi orang nggak tahu agama ya doanya gitu-gitu saja. Makasih. Makasih aja paling tinggi kan. Tapi kalau orang-orang yang soleh, orang miskin yang suka salat, suka ini, itu doanya beda. Makanya milah-milih juga lah antum itu ngasih uang itu. Kayak orang di jalan-jalan itu tengok. Ya kadang-kadang orang yang masih kuat, masih kekar, masih muda, kemudian bawa bulu ayam, ngelap-ngelap kaca. Apa pula kan itu sama dengan ngelapnya pun tidak sungguh-sungguh, ngelap pas dekat supirnya saja. Nengok orangnya, cuman ngilangin debu, ada nggak orangnya di situ kan itu ya. Kadang-kadang juga sekarang ini ngemis ini sudah dikemas dengan badut lah, dengan apa intinya ngemis sebenarnya itu. Apa manfaatnya coba ditengok di situ. Ya, kadang-kadang kita risih juga kan. Kan dalam Islam itu kan orang yang boleh minta-minta itu hanya 3 orang. Satu, memang dia orang miskin disaksikan orang-orang bahwa dia itu miskin. Ya, umpamanya sekarang ada dari surat RT, memang RT mengatakan orang itu miskin, di sini paling miskin lah di sini kan. Atau memang dia nolong orang sehingga dia bangkrut. Dia membayar utang orang, akhirnya dia pula yang bangkrut. Ya, maka dia boleh minta-minta hanya sekedar untuk menopang hidupnya saja. Atau orang kaya safar hilang dompet. Bingung dia. Mau makan nggak ada dompetnya, walaupun kaya di kampungnya, kalau di situ jadi dari kerek dia kan hilang dompetnya gitu. Paksalah dia ngemis-ngemis di situ. Yang penting bisa makan sampai pulang kampung. Ya, artinya hanya 3 orang ini yang boleh ngemis, nggak boleh selain ini nggak boleh. Makanya saya anjurkan sebaiknya kalau di jalan-jalan nggak usah dikasih lah. Apalagi waktunya sholat. Ini waktu jam 12 kok masih aja nongkrong di sini gitu kan? Apa nggak sholat orang-orang ini kadang-kadang kan? Aneh gitu. Jadi biar mereka kapok, kalau nggak ada yang ngasih kan dia juga tobat juga ya, sudah tobat gitu. Bahkan saya dengar ada peraturan pemerintah sekarang ini kan, gitu jangan ngasih orang-orang kayak gitu itu ya. Ya betul juga lah kan itu ngerusak pemandangan Islam jadinya. Wallahu a'lam. Taib, saya kira cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.